Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amira ya. Jadi saya dengan Amir, lalu moderatornya Mbak Amira. Bapak Ibu sekalian, Ketua Pengurus dari APTIS ya, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam ya. Terima kasih atas undangannya. Pertama-tama saya mengucapkan salam kenal Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya di hari ini. Ini merupakan mungkin kesempatan saya pertama ya untuk berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti kita bertemu ya di acara yang berbeda. Mungkin mohon nanti jangan ragu untuk kita saling menyapa ya Bapak Ibu. Lalu juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa sharing ya pengalaman kami khususnya dalam menggunakan aplikasi atau sistem Gramedia digital. Sistem ini memang sebenarnya baru ya, baru kita gunakan pas pandemi sebenarnya. Jadi ini efek pandemi. Tapi memang kita sudah mempersiapkan ini sejak tahun 2019 gitu. 2019 kami sudah bangun karena sistem ini ada beberapa penyesuaian atau modifikasi yang kami request dulu dengan pihak Gramedia dan mungkin nanti akan saya sharing di kesempatan hari ini. Mohon izin Bapak Ibu walaupun ini acaranya lebih banyak diskusi ya, tapi saya mohon izin untuk share screen untuk memudahkan kita berdiskusi, boleh ya? Oke, silahkan Pak. Mungkin saya boleh dikasih ininya, dikasih akses untuk share screen, boleh? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk ke Perpus, jadi mohon izin mungkin saya akan menjelaskan dikit juga tentang penerapan TIK yang kami ya di Perpustakaan Kemendikbudristek setelah terapkan. Karena nanti ini akan tersambung ya. Kenapa sih kita akhirnya menggunakan Perpusdikbud juga gitu. Jadi sebelumnya mungkin landasannya kita sama-sama sudah ketahui ya kenapa kita memanfaatkan TIK. Jadi ini merupakan amanat dari undang-undang tentang perpustakaan bahwa koleksi dan layanan ini juga harus diselenggarakan dengan memperhatikan kemajuan TIK juga sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di tempat kami di Perpustakaan Kemendikbudristek ini ada beberapa sistem atau aplikasi yang kami gunakan terkait dengan perpustakaan. Yang pertama adalah sistem otomasi perpustakaan. Kami menggunakan SLIMS ya, karena memang SLIMS lahir di tempat kami dulu, dan SLIMS ini juga dipakai di semua UPT kami di Kemendikbudristek. Jadi kami punya sekitar hampir 200 UPT ya di seluruh Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur ya. Di Malang itu kami misalnya punya ada 2 kalau nggak salah P4TK di sana. Di Surabaya kami punya Balai Bahasa, punya LPMP dan sebagainya. Nah, di masing-masing UPT itu ada perpustakaan dan SLIMS-nya di masing-masing juga digunakan di sana. Nah, semua SLIMS itu nanti kita integrasikan ke dalam suatu sistem.
Lalu yang kedua, kami juga menggunakan membangun repositori ya, repositori institusi. Kami menggunakan e-prints. Bedanya repositori kami dengan di tempat Bapak Ibu, mungkin kalau di tempat Bapak Ibu pastinya di lingkungan kampus, repositori digunakan untuk menyimpan karya sivitas akademik ya, entah itu tesis, skripsi, dan sebagainya. Namun kalau di tempat kami, repositori ini untuk menyimpan seluruh publikasi atau terbitan dari Kemendikbud gitu. Jadi mulai dari pedoman misalnya, atau ada hasil penelitian, semuanya lah, buku-buku yang diterbitkan oleh unit-unit kerja di bawah Kemendikbud ini kami simpan di sini secara daring, secara online dan secara soft copy. Nah ini kami terbuka, jadi semuanya bisa diakses secara terbuka, dan ini yang menjadi andalan kami sekarang gitu. Walaupun kami sampai saat ini belum membuka layanan secara fisik ya, tapi karena dengan adanya repositori ini, jadi sekarang user bisa mengakses berbagai terbitan Kemendikbud ini melalui repositori. Lalu yang ketiga, jurnal online ya, OJS. Nah ini juga sama, jadi kami mengintegrasikan, sebenarnya bukan mengelola langsung, tapi mengintegrasikan berbagai OJS yang ada di bawah Kemendikbud gitu. Jadi UPT kami punya OJS. Nah, OJS itu yang kami integrasikan. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling terbaru adalah kami melanggan ya istilahnya aplikasi perpustakaan digital yang berbasis mobile. Nah, kami kebetulan melanggan dengan Gramedia Digital. Kami namakan aplikasinya namanya e-Perpusdikbud gitu loh. Nah, kenapa kami melanggan? Karena memang kami melihat ini suatu kebutuhan ya, dan waktu pandemi kemarin akhirnya ini dibuktikan ini sangat bermanfaat. Karena tadi pada saat di Slims, mungkin koleksi yang di Slims dengan yang di Perpusdikbud ini, yang Gramedia ini sama mungkin, sama-sama. Misalnya ada bukunya Laskar Pelanginya Andrea Hirata sama ya, ada buku fisik dan juga ada buku digitalnya. Hanya saja pada saat seperti sekarang ini, kondisi sekarang, atau kemarin-kemarin juga pada saat masa normal, tidak semua orang kan bisa mengakses perpustakaan kami ya. Jadi mungkin yang rumahnya jauh gitu, di luar Jakarta, kalau bukunya tersedia secara fisik kan nggak mungkin gitu. Dan kami juga nggak mungkin mengalih mediakan buku tersebut kan, karena ada hak ciptanya di situ gitu. Makanya perpustakaan digital berbasis mobile ini, Perpusdikbud ini menjadi solusi sebenarnya, bahwa kita butuh digital library yang bisa menyediakan akses terhadap buku-buku yang tadi, buku-buku umum tadi gitu. Karena kalau buku-buku yang terbitan Kemendikbud kan sudah ada di e-prints, udah di repositori, udah ada. Tapi buku-buku umum ini yang kami perlukan untuk bisa diakses masyarakat secara lebih luas. Makanya waktu itu kami mulai menjajaki kerjasama. Setelah beberapa kali pertimbangan, akhirnya kami memutuskan menggunakan Gramedia Digital. Nanti akan saya jelaskan kenapa memilih Gramedia Digital. Nah, semua sistem ini, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kami integrasikan ke dalam suatu sistem namanya Psikoper. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit ya, sebelum kita nanti menukik ke ke Gramedia Digitalnya, Perpusdikbudnya. Jadi Psikoper ini adalah akronim dari Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan Kemendikbud. Jadi semua sistem-sistem tadi, baik itu SLIMS-nya di semua UPT ya, repositori, lalu OJS-nya ada banyak nih, termasuk dengan si Gramedianya ini, itu kami integrasikan gitu. Jadi tidak perlu mencari ke satu-satu sistem tadi, cukup membuka laman kami, laman tuh website ya, website perpustakaan. Di situ ada search engine, semacam kayak Google-nya. Nah, nanti bisa ditemukan tuh, ini adanya di mana gitu. Apakah ini koleksi buku tercetak, ada di Slims, atau ini terbitan Kemendikbud, ada di repositori, atau tadi ini ada di koleksinya Gramedia Digital gitu. Jadi kami berusaha agar
apa namanya publik ya atau pemustaka kami lebih mudah mengakses namanya si koleksi-koleksi yang ada di tempat kami. Nah, mungkin sebelum masuk, ini mohon maaf karena ini ya, jadi apa namanya agak pindah-pindah karena semuanya dalam satu slide. Nah, ini tampilan e-Perpusdikbud, Bapak Ibu. Silahkan dicoba. Enakan sih sambil dicoba ya. Atau mungkin sebagian besar udah mencoba ya. Dicari di App Store atau di Apple Store ya. Di iOS diketikkan e-Perpusdikbud gitu. Jadi nanti silahkan di-download dan mendaftarkan ya. Daftarnya free, jadi silahkan dicoba. Nah, ini mungkin ada videonya. Kita coba nonton dulu ya. Halo sahabat Dikbud, ini adalah e-Perpusdikbud, aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Di aplikasi ini kamu bisa menikmati ribuan koleksi digital, bisa buku, majalah, atau koran, yang langsung bisa kamu baca kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mau tahu cara menggunakannya? Pertama, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kedua, daftar dan isikan data-data kamu. Ketiga, verifikasi akun lewat email. Selamat, akun kamu kini telah aktif. Untuk membaca dan mencari koleksi digital, pilih kategorinya. Temukan judul bacaan yang kamu inginkan. Klik tombol pinjam. Tunggu mengunduh sejenak. Lalu klik tombol baca. Kamu juga bisa mencarinya lewat fitur pencarian di pojok kanan atas. Pada riwayat peminjaman, jangan lupa kasih bintang dan ulasan bukunya ya. Melalui e-Perpusdikbud, perpustakaan kini ada di ujung jarimu. Baik, Bapak Ibu. Jadi itu mungkin sekilas ya tentang e-Perpusdikbud. Nah, ini kami apa namanya statistiknya sebagai bahan bayangan Bapak Ibu semua. Jadi kami starting tuh memang pas pandemi kemarin gitu, bulan April lah. Jadi Maret itu kami siap-siap, April kami gunakan. Waktu itu kami koleksinya masih sedikit ya, masih 1.500 gitu. Sekarang juga masih sedikit sih, masih 5.000-an. Gitu. Tapi memang jumlah user sekarang udah hampir 100.000. Nah ini karena memang tingkat penggunaannya yang cukup tinggi gitu. Nah ini mungkin dashboardnya ya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti melanggan e-Perpusdikbud misalnya, mungkin sama ya dengan aplikasi-aplikasi sejenis ya, nanti Bapak Ibu akan diberikan akses ke dashboardnya gitu. Nah di dashboardnya ini intinya adalah Bapak Ibu melakukan berbagai pengaturan lah terhadap sistem ini gitu loh. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat tadi statistik dan sebagainya gitu loh. Nah ini tadi saya screenshot ya tadi pagi gitu loh. Jadi total udah ada 6.500 ya, sekitar 5.600 koleksi yang diberi. Jumlah usernya ada sekitar tadi ya, ada hampir 100.000 ya, 100.000 user. Nah ini pembagian-pembagian, jadi nanti user-user tersebut juga bisa dibagi berdasarkan grup-grupnya ya. Misalnya kalau di kampus ini apakah ini masuk kategori mahasiswa atau dosen atau apa sebagainya. Nanti bisa dibuat pengaturan-pengaturan, ketentuan-ketentuan yang misalnya dosen dan mahasiswa beda jumlah koleksi yang dipinjam misalnya seperti itu. Lalu ini jumlah penggunanya. Nah ini tadi ya, hari ini kami ada 96.000, hampir 100.000 user. Dan pengguna ini juga kebetulan kalau di kami bisa mendaftar mandiri ya. Kayak yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu bisa download daftar mandiri. Tapi juga bisa juga jika misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan, jadi Bapak Ibu nggak mau user itu bisa daftar sendiri, jadi harus melalui admin ya, dari perpustakaan, bisa juga dimasukkan melalui admin. Jadi nanti diimpor ya, menggunakan file CSV gitu loh. Itu juga bisa dilakukan. Nah ini konten-kontennya, jadi ini buku-buku yang kita kita beli ya.
sebenarnya istilahnya bukan beli secara harfiah ya, tapi kalau boleh dibilang ini adalah kita membeli hak bacanya gitu loh. Jadi kita tuh membeli hak baca buku-buku tersebut gitu. Sama juga film ya, kami di Kemendikbud juga ada tuh dulu tuh kami membeli hak tayang film gitu. Jadi sebenarnya kita nggak beli filmnya, beda dengan kita beli misalnya dulu ada DVD gitu ya, terus kita beli itu, udah itu kita mau apakan itu bebas gitu. Tapi kita hanya membeli hak tayangnya, atau kalau buku ini kita membeli hak bacanya gitu. Jadi kita hanya diberikan hak untuk membaca buku ini sesuai dengan jumlah yang kita beli. Jadi kalau kita beli 4 eksemplar ya hanya bisa 4 eksemplar yang dibaca gitu. Jadi sebenarnya ini agak unik sih, karena namanya aja perpustakaan digital ya, tapi secara konsep sebenarnya ini kayak perpustakaan konvensional gitu. Kalau bukunya cuma 4 ya hanya 4 yang bisa dibaca gitu. Jadi nggak dalam artian kita udah beli buku terus semuanya bisa mengakses secara bersamaan tuh nggak juga gitu. Lalu ini ada laporan statistik nih macam-macam nih, ada dari riwayat peminjaman gitu. Mohon izin saya tidak menampilkan yang ada data-data ini ya, data-data user karena itu ada data pribadi. Jadi mungkin di sini yang ditampilkan data-data lebih ke koleksi. Nah ini misalnya contoh buku yang terpopuler seperti itu. Jadi dilihat dari banyaknya jumlah yang meminjam buku tersebut atau membaca buku tersebut. Lalu ini pengaturan ya. Jadi nanti bisa diatur berapa jumlah koleksi yang bisa dipinjam, terus kan juga ada majalah, ada koran, ada buku. Nah itu bisa diatur juga. Kalau majalah, koran, apakah 1 jam atau 1 hari atau berapa. Buku juga seperti itu bisa diatur lamanya gitu loh. Karena tadi ini konsepnya sebenarnya kayak perpustakaan konvensional ya. Jadi harus ada waktu batas pinjam. Nanti kalau waktu pinjamnya sudah habis, nanti otomatis buku itu akan balik ke sistem. Nah ini untuk pembelian nih Bapak Ibu. Jadi kenapa ini salah satu alasan kami waktu itu memilih Gramedia, karena memang salah satunya adalah kemudahan dalam apa ya istilahnya ini, mengakses ini ya buku-buku yang akan kita beli gitu loh. Jadi sangat mudah ya, kayak ini mungkin kayak Bapak Ibu kalau lagi belanja di marketplace gitu ya, tinggal klik itu milih gitu, masukkan keranjang dan sebagainya. Jadi dan di situ nanti ada, kalau diklik sebenarnya ada semacam apa ya namanya sinopsisnya segala macam, keterangannya seperti itu. Nah ini bisa diinikan, bisa berdasarkan subjeknya, berdasarkan jenisnya gitu. Ada buku, ada majalah, ada koran gitu. Nah itu mungkin yang salah satu kami waktu itu kenapa memilih ini, karena kemudahan dalam memilih buku-bukunya gitu. Jadi kami kalau mau pengadaan ya udah tinggal buka ini aja. Kita pilih mana yang buku yang mau dibeli, nanti tinggal dilakukan proses pembayaran, nanti buku tersebut akan masuk ke dalam sistem kami. Gitu. Nah ini mungkin bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk promosi yang kami lakukan, karena memang pada saat kita sudah memiliki sistem ini, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan promosinya. Jadi agar semakin banyak pemustaka kami yang menggunakan sistem ini atau aplikasi ini gitu. Nah ini juga bentuk-bentuknya seperti ini. Kami juga membuat konten-konten ya, jadi dari koleksi-koleksi yang ada di Perpusdikbud itu kami inikan ya, kami jadikan konten ya untuk promosi koleksi perpustakaan. Jadi koleksinya bukan hanya koleksi fisik atau koleksi repositori atau koleksi jurnal, tapi juga ada koleksi yang secara digital gitu. Dan kami menyediakan konten-konten ini. Juga salah satu contohnya. Nah selain di media sosial yang ini, di YouTube juga kami lihat nih sekarang banyak nih konten-konten tentang Perpusdikbud gitu. Tapi memang ini bukan kami yang buat ya, yang kami buat hanya tadi yang satu video tadi. Tapi banyak masyarakat ya, publik yang akhirnya membuat konten ini gitu. Jadi ini kayak promosi secara mandiri ya oleh pemustaka kami. Jadi dia membuat tutorial biasanya. Dan ini yang membuat akhirnya semakin banyak yang menggunakan Perpusdikbud. Ini contoh-contohnya.
Nah, mungkin ini yang paling penting sebenarnya. Jadi apa sih apa ya istilahnya user experience-nya ya, seperti apa sih menggunakan ini gitu, aplikasi Everpush. Jadi yang pasti ada kekurangan dan kelebihan ya dari sistem ini. Saya yakin di sistem yang lain juga pasti punya ada kelebihan kekurangan. Tapi mungkin biar kita fair ya, jadi kita menulis nih ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, ini yang menjadi alasan kami untuk melanggan Everpush adalah mereka berani menyediakan API. Tapi kayaknya Bapak Ibu untuk yang sekarang mereka kayaknya udah tidak menyediakan lagi ya. Jadi ini sepertinya khusus waktu itu dibuatkan untuk kami ya di Kemendikbudristek. Jadi API ini gunanya untuk apa? Untuk tadi agar bisa terhubung dengan sistem kami gitu loh. Jadi kami memang waktu awal sampaikan bahwa kami mau melanggan asal mereka harus menyediakan API-nya agar bisa kami integrasikan ke dalam sistem kami, dan mereka waktu itu menyetujui gitu. Jadi makanya sekarang kami Bapak Ibu bisa mengakses Everpush ini, mencari koleksi Everpush ini tidak langsung ke aplikasinya, tapi melalui laman kami juga bisa gitu. Lalu yang kedua kelebihannya adalah bisa pendaftaran mandiri. Nah ini juga waktu itu juga dikasih opsi ya, dan masing-masing opsi itu juga punya plus minusnya ya. Pendaftaran mandiri ini berarti Bapak Ibu tidak pustakawan ini tidak perlu melakukan verifikasi ya atau menginput data anggota gitu. Jadi anggota mendaftar sendiri, lalu dia akan memverifikasi secara sendiri melalui emailnya masing-masing ya. Jadi kita hanya memonitor aja gitu. Kelebihannya kalau pakai sistem ini yang pasti tadi pustakawannya nggak perlu pusing ya, harus input data atau harus verifikasi satu persatu gitu. Kelebihannya pasti ada, kekurangannya pasti ada, yaitu adalah jumlah usernya yang membengkak. Dan jumlah user ini nanti akan berbanding lurus dengan biaya yang pasti gitu. Jadi ini ya ini menjadi pilihan sih. Kalau mau repot ya diseleksi anggotanya, tapi nanti biayanya bisa ditekan. Tapi kalau nggak mau repot ya tadi dibebaskan, tapi harus siap-siap biaya. Lalu kelebihan yang ketiga Bapak Ibu adalah koleksi yang menurut kami ini beragam ya. Beragamnya apa? Karena di dalamnya itu ada koleksi terbitan berkala dan koleksi dari penerbit luar. Terbitan berkala itu majalah, koran ya. Itu yang sebenarnya cukup menarik ya, karena kami lihat di beberapa vendor lain, aplikasi yang lain itu belum ada majalah dan koran ini. Dan ini tiap hari ya. Jadi kalau koran itu tiap hari, majalah itu ada yang bulanan, ada yang 2 mingguan dan sebagainya. Jadi ini menarik karena tadi agar koleksinya juga beragam. Walaupun sekarang sebenarnya koleksi terbitan berkala ini juga agak ini ya, karena beberapa majalah ini sekarang udah banyak yang bangkrut gitu ya. Karena sudah banyak portal-portal online ya. Tapi koran menurut kami masih cukup banyak yang mengakses. Dan juga ada penerbit luar ya. Jadi sekarang di Everpush ini udah cukup banyak buku-buku impor ya yang dimasukkan dan bisa kita beli juga gitu, walaupun harganya mungkin memang lebih mahal gitu. Itu mungkin pertimbangan kami ya, kelebihan-kelebihan yang waktu itu juga menjadi landasan kami untuk memilih Everpush ini. Nah kekurangannya, nah ini mungkin mohon maaf ini mungkin agak subjektif ya, mungkin kalau di tempat lain mungkin bisa beda ya, tapi kalau di tempat kami kebetulan ini yang kami rasakan. Yang pertama adalah sistem yang kurang stabil ya, kadang tidak stabil gitu. Ya ini mungkin ya ini masih ya bisa dimaklumi sih, karena memang kan ini suatu sistem yang terus diperbarui ya. Sistem apapun sebenarnya kalau dengan berkembangnya kebutuhan, dengan berkembangnya konten dan user pasti perlu perlu penyesuaian, perlu peningkatan sistem gitu. Nah ini yang kami rasakan ya kadang-kadang tidak stabil gitu. Tapi mungkin juga ini juga dirasakan oleh aplikasi lain ya, kami tidak tahu gitu. Lalu yang kedua customer service-nya nih. Nah ini mungkin sebenarnya kami rasakan semenjak ada pergantian manajemen ya. Jadi di Gramedia ini kebetulan di tahun 2021 ini ada pergantian manajemen. Jadi kayak pindah divisi lah seperti itu. Nah ini
semenjak pergantian ini mungkin sama tadi belum perlu penyesuaian ya. Jadi jika ada komplain, jika apa itu butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, yang ketiga ini juga sama nih. Ini juga karena ada pergantian manajemen gitu ya. Jadi sekarang itu ada biaya perawatan sistem dan juga penambahan user yang harganya cukup lumayan dibanding pada saat tahun 2020 kemarin kami gitu loh. Nah, ini yang mungkin yang membedakan setahu kami ya Perpusdikbud ini dengan sistem-sistem yang lain yang sejenis ya. Jadi kalau biaya perawatan sistem mungkin sama ya ada, tapi biaya user ini yang mungkin di aplikasi lain ini nggak ada gitu loh. Nah, kalau di Perpusdikbud ini selain ada biaya perawatan sistem, jadi berapa besar storage yang kita gunakan atau sistem yang kita gunakan, juga dihitung tadi user itu ada harganya per orangnya itu per usernya itu berapa gitu loh. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Makanya tadi pada saat mau pendaftaran mandiri, berarti kan kita membebaskan orang untuk mendaftar. Berarti kita nggak bisa ngontrol nih user-user tersebut jumlahnya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu bisa mengkontrol misalnya hanya dosen dan mahasiswa yang masih aktif ya, yang jadi user, nah itu mungkin masih bisa diprediksi gitu loh. Mungkin itu ya Mbak Amira sedikit sharing terkait dengan aplikasi Perpusdikbud ya. Mungkin nanti lebih banyak diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.